يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak. Bapak-bapak, saudara sekalian, semua yang hadir, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerahnya. Pagi hari ini kembali di waktu duha ini kita bersama-sama berada di salah satu rumah rahmat Allah, masjid. Kita berkumpul berjamaah bersama-sama tentu dengan maksud dan tujuan yang sama pula, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diberikan oleh Dia Allah Subhanahu wa taala, yakni i'tikaf kita, kajian-kajian kita, majelis zikir, majelis ilmu yang ketika kita ikuti seluruhnya itu akan menjadikan Allah ridha, sehingga pencarian kita atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala benar, tepat dan tidak salah, sehingga kita yakin taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, namun teringat di bulan ini bulan Rabiul Awal ya, memang ya. Ya, kita kembali kaum muslimin di dunia teringat akan lebih daripada hari-hari biasa, hari yang bukan Rabiul Awal ini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih nampak kecintaan kaum muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dengan menambahkan, meningkatkan sholawatnya, peringatan-peringatan maulid dan sebagainya, bisa hukumnya menjadi wajib ya. Mubashir As-Sibramulisi, itu seorang ulama besar, beliau mengatakan peringatan-peringatan seperti maulid atau peringatan-peringatan hari-hari besar Islam yang mengadakan perkumpulan pertemuan jamaah sekian besarnya, berkumpul di suatu tempat, masjid, ya, musalla, tanah-tanah luas, tanah-tanah lapang, itu bisa jadi dengan zaman yang sudah penuh fitnah, itu bisa jadi hukumnya wajib. Jadi sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib, dengan sebab-sebab dan ilat-ilat tertentu itu bisa menjadi wajib, Pak. Banyak hal-hal yang kita temui demikian. Sebenarnya itu tidak wajib, tetapi karena ada sebab, karena ada ilat, apalagi kalau tidak dilakukan, kerusakan yang akan terjadi. Kalau tidak dilakukan, fitnah yang akan terjadi. Ya, apalagi rusaknya agama, itu menjadi wajib kita lakukan sekalipun tadinya tidak wajib.
namanya kita berkumpul-kumpul di masjid apa itu belum tentu wajib kan? Tapi ketika berkumpul itu memperingati hadis Nabi, memperingati lahirnya Nabi, diceritakan siapa Nabi, sejarah-sejarahnya, ya. Kemudian banyak dibahas tentang kecintaan terhadap Nabi, jayanya Islam, keselamatan Islam, kejayaan Islam. Wah, itu bisa menjadi wajib, Pak. Nah, sekarang kalau ditanya tentang adanya fitnah di sekitar kita, gimana kira-kira, Pak? Fitnah ini sudah mulai terjadi tidak? Ada enggak orang-orang yang berusaha ingin merusak agama Islam? Ya, itu jelas fitnah. Kan begitu. Ada tidak orang-orang yang nampak seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Surah Ali Imran lebih 117 atau 118 itu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berpesan pada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala qad badatil baghdha'u min waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dalam ayat ini jelas, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang di luar kalian, kalian jadikan sebagai teman kepercayaan kalian. Ya ke situ, betul. Loh, teman saja, teman kepercayaan saja sudah nggak boleh. Ini Al-Quran ini, saya tidak mengurangi, tidak menambahi. Coba mungkin lihat nanti, teliti buka Al-Quran, kurang lebih Ali Imran 117 atau 118. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menjadikan orang-orang di luar kelompok kalian, menjadikan mereka itu sebagai teman kepercayaan kalian, kawan kepercayaannya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'lunakum khabala. Mereka terus menerus ingin berbuat supaya kita rusak, supaya kita rusak. Kalau rusak itu bisa terjadi kepada kita dengan rayuan, maka rayuan itu akan dilakukan. Ya. Kalau rusak itu tidak akan pernah terjadi dengan rayuan, dengan lembut, dengan halus, tapi harus dilakukan dengan kasar. Kasar itu akan dilakukan oleh mereka. Ini jangan bahas bahasan ayat-ayat semacam ini, ayat Quran. Jangan dikatakan ini memanas-manasi situasi dan keadaan, Pak. Tidak, ini kita menguatkan diri kita di dalam diri kita. Betul tidak? Karena masih ada kaum muslimin, orang-orang Islam yang tidak berhitung semacam ini dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam tugasnya, dalam berpolitiknya. Betul tidak? Haram hukumnya, hadirin rahimakumullah. Dosa kita kalau kita tidak berhitung dengan cara ayat Al-Quran, tidak kembali kepada ayat Quran semacam ini. La ya'lunakum khabala. Apa ayat berikutnya? Waddu ma anittum. Mereka sangat menginginkan segala sesuatu agar kita ini tersiksa, agar kita ini celaka, agar kita ini rusak. Sudah la ya'lunakum khabala, masya Allah mengatakan waddu ma anittum. Hadirin rahimakumullah, ma anittum itu di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada ma'anitum dalam surah Al-Imran ini, ada ma'anitum yang sering kita baca di surah At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Itu ma'anitum. Sama-sama ma'anitum. Kalau ma'anitum di surah At-Taubah, laqad ja'akum ini ma'anitumnya Nabi kepada kita. Kalau ma'anitum di surah Ali Imran tadi 118 itu ma'anitumnya mereka orang yang tidak suka kepada kita. Cerita Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau Nabi azizun alaihi ma anittum, Nabi sangat berat kalau harus atau melihat umatnya akan tersiksa. Beda kan? Ya beda, sebaliknya Pak. Kalau Nabi perasaannya itu sangat berat, jangan sampai umatku tersiksa, jangan sampai umatku sedih, jangan sampai umatku itu ada fitnah, jangan sampai umatku rusak. Itu ma'anittumnya Nabi. Iya, sedangkan mereka waddu ma'anittum, mereka sangat menginginkan kerusakan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya ya, tiba-tiba cuma teringat ayat ini, Pak. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh sangat nampak kebencian melalui mulut-mulut mereka. Betul tidak? Betul tidak ini? Perkataan-perkataan kebencian, ujaran kebencian sudah terjadi belum? Nah, ini kan berarti fitnah ini, Pak. Makanya maulid itu, peringatan maulid atau hari-hari besar Islam yang diikuti oleh sekian besar kaum muslimin bisa menjadi wajib. Ya, kita memaknai kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hak itu tidak akan datang kalau batilnya nampak. Kalau batilnya kuat. Kan begitu. Tapi kalau haknya kita tegakkan dengan sebaik-baiknya, wah, yakin batil tidak akan berkutik, Pak. Ya, memang ya gak apa-apa kita sekalipun ujaran kebencian, ucapan-ucapan yang seperti apapun diucapkan oleh mereka, kita nggak masalah. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal musyrikun. Ya, kita tetap menegakkan kebenaran itu agar hilang ya kebatilan, sekalipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Walau karihal musyrikun. Itu dalam ayat yang lain. Jadi Allah sudah sangat jelas itu mengatakan qad badatil baghdha min afwahihim. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi dalam hati mereka itu lebih besar. Oh. Iya, bagaimana kita tidak berhati-hati ya hadirin rahimakumullah. Allah yang mengatakan begitu pasti benar, nggak mungkin bohong kan? Perkataannya, mulutnya sudah semacam itu, di hatinya wa ma tukhfi suduruhum, yang tersembunyi dalam dada mereka akbar, itu lebih besar. Makanya kita berhati-hati ya. Jadi saya hanya teringat tadi Rabiul Awal, banyak sekali ini peringatan-peringatan Maulid di mana-mana itu ya. Ya, itu para habaib, para ulama, bahkan ada yang mengadakan ada Maulid Arba'in. Ada Maulid Arba'in. Jadi 40 malam, Pak, sejak malam awal Rabiul Awal kemarin, malam Selasa kemarin itu ya. Ya. Ya, adapun tanggal 12 Rabiul Awal dan sebagainya, itu silakan saja, sekalipun itu ada yang menentangnya, ada yang, tapi bagi saya ya masyhurul ulama sudah mengatakan semacam itu bukan soal kapan Nabi dilahirkan atau di hari apa, di tanggal berapa. Yang jelas pasti Nabi itu dilahirkan, ada gitu, nggak bohong tentang keberadaan dan kerasulan Nabi. Satu, ya tidak masalah itu ya. Ini sekarang dipertentangkan. Tuh, kalau nggak salah videonya itu yang dia berkata-kata menjelaskan semacam itu di depan Masjid Nabawi Madinah. Rekamannya di sana. Kemudian di-share di kita ini. Semua itu akhirnya banyak jamaah-jamaah yang bingung. Katanya 12 Rabiul Awal tidak ada sejarahnya itu kelahiran Nabi. Nah, saya hanya ingin bertanya begini, itu sebenarnya takut bagian daripada usaha-usaha mementahkan iman kaum muslimin terhadap Nabi SAW. Kenapa harus diperbincangkan hal-hal yang semacam itu? Lebih banyak yang lain yang lebih penting yang harus di-share. Betul.